Dengan demikian kami boleh menerima segala berkat, segala rancangan kehidupan yang luar biasa yang berasal dari Bapa Surgawi bagi kehidupan kami masing-masing. Kami juga mohon Bapa, Engkau memberikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu mengus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yeshua ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama melihat parasat Vayislak, dan ia menyuruh. Diambil dari Kejadian 32 ayat 3 sampai 36 ayat 4. Tentunya ini sesuai dengan waktu yang ada, kita akan membahas sesuatu yang menjadi satu materi yang kita bisa nikmati pada jam ini. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan lebih dahulu berkat pembelajaran Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'difrei haTorah. Diberkatilah engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami oleh perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mempelajari kata-kata Torah. Dan kita akan membaca bagian dari Torah yang sebetulnya sudah dibaca oleh Jerry Himawan dari Kejadian 32 mulai ayat 3, baik dalam bahasa Ibrani juga dalam beberapa dalam bahasa Indonesia, tetapi koneksi terputus. Ini memang kita memanfaatkan teknologi, tetapi teknologi juga ada saatnya ada kekurangannya, dan tadi karena terputus, karena itu kita akan membaca lagi bahasa Indonesianya, ya, supaya Bapak Ibu Saudara mendengar pembacaan Torah dalam bahasa Indonesia. Jadi kali ini saya minta dibantu oleh Bu Ira untuk membaca Kejadian pasal 32 ayat 3 sampai dengan 12. Sesudah itu Yaakov utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esaf kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esaf, beginilah kata hambamu Yaakov, aku telah tinggal pada Lavan sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing, domba, budak laki-laki dan perempuan, dan akan menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yaakov dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esaf, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yaakov dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esaf datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yaakov, ya Elohim nenekku Abraham dan Elohim ayahku Yitsak, ya Hashem yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tujukan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esaf. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya.
Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ya, baik. Kita sudah mendengar pembacaan sebagian dari parasa Pak Islam. Jadi kita sudah melihat atau mendengar kisah yang luar biasa ini yang kita akan pelajari supaya kita bisa menarik pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini. Jadi saya membagi ini jadi 3 bagian, yaitu pertama persiapan Yakov berjumpa dengan Esau, kemudian pergumulan Yakov dan perjumpaan dengan Esau, dan yang ketiga makna profetik perdamaian antara Yakov dan Esau. Ya, jadi kita yang mulai dengan yang bagian yang pertama. Jadi kata tadi dikatakan itu bertemulah dengan malaikat-malaikat ya di dalam Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanan lalu bertemulah dengan malaikat-malaikat. Itu perkataannya pakai malachim. Malachim. Nah, malachim dalam bahasa Ibrani itu artinya utusan. Tapi juga malaikat. Kalau utusan itu juga bisa manusia. Manusia juga bisa masuk dalam pengertian ini. Tapi ini juga berarti malaikat. Nah, jadi malaikat adalah utusan ilahi. Jadi tetap dalam arti utusan, messenger itu arti dari malachim. Nah, lalu kita lihat bagaimana orang para rabi, dalam hal ini orang yang sudah mereka yang memegang Torah itu lebih lama daripada kita, mereka yang menerima kitab suci, lalu bagaimana menyikapi ini, dan khususnya dalam bagian ini. Lalu ada seorang komentator Torah namanya Rashi, dia terkenal ya sebagai komentator Torah abad 11. Dia mengatakan bahwa dalam hal ini maka yang dimaksud di sini adalah malaikat yang sebenarnya. Jadi bukan manusia, tetapi malaikat yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga akhir dari parasa yang lalu, yaitu Kejadian 32 ayat 1 dan 2, kita lihat bahwa Yakub mengatakan itu tempat itu adalah Mahanaim, yaitu adalah campnya tentara Tuhan. Jadi itu malaikat, itu merujuk pada malaikat, bukan manusia ya. Nah, jadi kalau demikian maka kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan malaikat-malaikat menyuruh malaikat-malaikat datang kepada Yakov, dan kemudian Yakov mengutus malaikat itu kepada Esau. Dan waktu dia mengatakan dia mengutus kepada Esau, maka dia mengatakan itu di ayat 5 ya, di ayat 5 bisa dilihat di sana di ayat 5 dia mengatakan aku telah mempunyai, ini berita dari Yakub kepada Esau yang dibawa oleh utusan malaikat itu, aku telah mempunyai lembu, keledai dan binatang, budak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita membaca ini ya dalam bahasa Indonesia, maka ini seakan-akan ini Yakub menjelaskan bahwa dia mempunyai banyak lembu, banyak keledai, budak laki-laki begitu ya, sepertinya dia punya banyak. Tapi kalau kita membaca ini dalam bahasa Ibrani, maka ternyata itu tidak begitu. Jadi semuanya itu ditulis dalam bentuk singular. Misalnya lembu itu shor, itu maskulin singular. Kemudian keledai, hamor, maskulin singular. Kemudian binatang, zon, itu singular. Budak laki-laki, efet, maskulin singular. Perempuan, sifka, feminin singular. Jadi dia hanya menunjukkan hanya beberapa aja. Aku ini cuma punya beberapa bagian ini. Mengapa dia begitu? Apakah dia bohong lagi? Ini bukan bohong, tetapi ini adalah satu bentuk kerendahan hati. Dia tidak pamer kekayaan, ya. Dia tidak pamer itu kepada Esau, saudaranya.
Dan kemudian Malachim itu membawa berita ini sampailah kepada Esaf. Nah, bagaimana Esaf menanggapi itu? Bagaimana Esaf menanggapi itu? Ya, Esaf mengirim utusan itu kembali, dan utusan itu kembali itu mengatakan bahwa Esaf datang kepada Yakub bersama dengan 400 orang yang bersenjata. Nah, Torah tidak menjelaskan lebih jauh apa yang terjadi. Jadi utusan itu dikirimkan ke sana, kembali, selesai. Ya, kita mendapatkan garis besar. Tapi kalau kita lihat di dalam literatur Yahudi, maka ini ada penjelasannya. Nah, saya mau sampaikan ini kepada saudara supaya kita semakin lengkap memahami situasi pada saat itu. Ya, jadi Yakub mengirim utusan kepada Esaf, lalu sampailah mereka kepada Esaf. Lalu apa jawab Esaf waktu menerima berita dari Yakub? Dia bilang begini, dengan angkuh dan dengan penghinaan dia bilang begini, sesungguhnya aku telah mendengar dan sebenarnya itu telah diberitahukan kepadaku apa yang Yakub perbuat kepada Laban, yang memuliakan dia di rumahnya dan memberikan kepadanya anak-anak perempuannya sebagai istri, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan bertambah-tambah banyak dalam harta benda dan kekayaan di rumah Laban melalui cara-caranya. Dan ketika ia melihat bahwa harta bendanya melimpah dan kekayaannya besar, ia melarikan diri dengan semua milik kepunyaannya dari rumah Laban. Dan dia membawa anak-anak perempuan Laban pergi dari ayah mereka, serta seperti tawanan ditawan dengan pedang tanpa memberitahu dia mengenai hal itu. Dan tidak hanya kepada Laban saja, Yakub telah melakukan ini juga kepadaku. Dia telah melakukannya 2 kali, menggantikan aku. Jadi haruskah aku diam? Aku akan memperlakukan dia seperti yang aku inginkan. Jadi ini berita yang disampaikan oleh Esaf kepada Yakub, disampaikan oleh para Malachim itu. Ini dikutip dari Kitab Yasar pasal 32. Jadi saudara, kita lihat Yakub itu, maksud saya Esaf itu dengan angkuh menjawab utusan dari Yakub. Jadi dia datang dengan 400 orang yang bersenjata, dan karena itu lalu Yakub jadi takut. Nah, jadi komentar ini yang dari Kitab Yasar tidak bertentangan dengan Torah. Dia hanya membantu untuk bahkan memperjelas situasinya. Ya, jadi Yakub takut karena dia mendapatkan sikapnya Esaf seperti itu, dan juga kemudian dia diiringi dengan 400 orang. Dan di sini jelas Yakub dalam doanya ya itu mengatakan bahwa dia takut dibunuh. Tapi juga dia sedih karena mungkin juga dia yang membunuh Esaf. Karena terjadi nanti ada pergumulan. Nah, dalam keadaan tertekan itu ya maka Yakub berdoa. Nah, ini penting sekali. Ini luar biasa ya. Dalam keadaan tertekan maka Yakub berdoa. 32 ayat 9. Dia berdoanya itu sesuatu yang bisa kita ikuti. Ini doa ini luar biasa ya, sesuatu yang bisa kita ikuti. Jadi waktu dia berdoa, saudara, ya, dia mengingatkan akan janji Tuhan. Seakan-akan dia mengingatkan kembali kepada Tuhan bahwa ini bukan aku yang ini, Tuhan yang memerintahkan aku kembali, katanya begitu ya. Coba kita lihat, ya Elohim nenek moyang Abraham, Elohim ayahku Ishak, ya Adonai yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi Yakub mengingatkan bahwa ini bukan inisiatifnya. Ini adalah inisiatif Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Nah, ini baik sekali saudara, sesuatu yang luar biasa ya. Bahwa kalau kita ada di dalam sesuatu keadaan yang tertekan, itu karena keputusan kita sendiri, karena mau kita sendiri bukan maunya Tuhan, maka itu tanggung jawab saudara. Tetapi kalau kita ada dalam keadaan tertekan, karena mengikuti kehendak Tuhan, maka dalam keadaan itu kita bisa datang sama Tuhan
Tuhan ini bagaimana? Ini perintahmu. Aku melakukan ini karena perintahmu. Tapi aku sekarang dalam keadaan seperti ini. Tolong aku. Nah, itu sikapnya Yakub ya. Jadi sesuatu yang baik bahwa kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harusnya itu berdasarkan firman Tuhan. Tuhan bicara, ya melalui Alkitab kita baca, atau juga Tuhan bicara waktu kita berdoa, lalu Roh Kudus bicara sesuatu di dalam hati kita, lalu kita, dan itu cocok dengan semua firman Tuhan, cocok dengan ajaran Tuhan, maka lalu kita lakukan. Kalau ada sesuatu, maka kita bisa bawa ini kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar, dan Tuhan menjawab. Nah, kita lihat bahwa Tuhan menjawab doa Yakub, ya. Dan doa Yakub itu dijawab Tuhan. Di sini memang kita tidak secara khusus ya diperlihatkan itu, tetapi Tuhan menjawab doa dari Yakub. Nah, doa Yakub ini lalu kemudian dijawabnya dengan cara apa? Ini kembali di kitab Yasar ya. Ini satu kitab dari lingkungan orang Yahudi, itu bukan buku kanonik, artinya bukan kanon jadi anggap kitab suci, bukan, tetapi sebagai kitab sejarah. Jadi saya merasa bahwa kita perlu membaca itu untuk melihat apa yang bisa dilengkapi dalam pemahaman Torah kita. Nah, di dalam kitab Yasar itu Tuhan menjawab dengan mengutus 3 orang malaikat, 3 orang malaikat. Ya. Dan mereka datang kepada Esau. Kepada Esau ya. Tetapi bukan seperti cara yang tadi. Tadi kan diutus oleh Yakub ya, dan hanya membawa berita lalu mereka kembali. Sekarang Tuhan yang mengutus malaikat ini, langsung mereka datang kepada Esau. Dan 3 malaikat ini lalu menunjukkan diri, ya, menunjukkan diri itu seakan-akan terdiri dari 2.000 malaikat. Jadi 2.000 pasukan 2.000 orang. Dan kemudian mereka membagi diri menjadi 4. Jadi tiap pasukan itu 500 orang, 500 orang, 500 orang, 500 orang. Dan tiap pasukan lalu kemudian menunjukkan keperkasaannya lalu mendatangi rombongan Esau yang tadi sudah sangat angkuh terhadap Yakub ya. Nah, ini kita lihat lagi di dalam kitab Yasar ya. Jadi setelah bagi 4, lalu ini rombongan pertama datang. Satu pasukan mendapatkan Esau dengan 400 orang, dan mereka dengan cepat ya, dengan perkasa mereka mendatangi rombongan Esau yang terdiri dari 400 orang. Jadi mereka lebih besar dari rombongan Esau, jadi 500 lawan 400. Jadi kalau mau 1 lawan 1 dalam arti keterampilannya sama, pasti yang 500 yang menang. Karena itu lalu waktu melihat rombongan yang lebih besar daripada dirinya, maka Esau itu kaget. Dan dia jatuh dari kudanya dengan ketakutan. Dan mereka yang lain-lainnya juga demikian ya, anggota yang lain, karena ini rombongannya lebih besar. Dan kemudian seluruh pasukan berseru dan mereka mendatangi Esau, dan kemudian Esau atau mereka berkata kepada Esau lebih dahulu. Nah, mereka begini, mereka berbicara, sesungguhnya kami hamba-hamba Yakub yang adalah hamba Elohim, dan siapakah yang dapat bertahan melawan kami? Dan Esau berkata kepada mereka, jika demikian tuanku dan saudaraku Yakub adalah tuanmu, dan yang belum aku lihat 20 tahun ini, dan aku sekarang pada hari ini datang untuk melihatnya. Apakah engkau memperlakukan aku dengan cara seperti ini? Jadi waktu dia lihat bahwa 500 orang itu datang dengan perkasa dan menunjukkan kekuatannya, lalu dia katakan bahwa Yakub itu adalah saudaraku, udah 20 tahun aku tidak melihat, dan aku sekarang ini akan bertemu dengan dia. Apakah kamu, kalau kamu adalah hamba dari Yakub, kenapa kamu memperlakukan aku seperti itu? Dan kemudian malaikat-malaikat ini, rombongan yang pertama menjawab, demi Adonai yang hidup,
jika bukan karena Yakub dan yang engkau katakan itu saudaramu, kami tidak akan membiarkan seorang pun tersisa dari engkau dan orang-orangmu. Namun hanya karena Yakub, kami tidak akan melakukan apa-apa kepadanya. Dan pasukan itu pergi dengan berseru yang keras ya, sehingga ini juga menggetarkan rombongan dari Esau. Kemudian dia berjalan lagi sampai 3 mil, lalu rombongan kedua datang dan melakukan persis yang sama. Kemudian dia berjalan lagi, rombongan ketiga datang persis sama, dan kemudian berjalan lagi, rombongan keempat datang persis sama. Mereka katakan, kalau bukan karena Yakub yang kamu katakan saudaramu dan juga bahkan dikatakan tuanmu, maka kami akan menghabisi kamu, gitu ya. Jadi ini satu bentuk juga perkataan yang keras. Jadi dalam keadaan seperti itu, maka kita lihat bahwa Esau itu lalu menjadi takut. Esau sendiri mengalami ketakutan karena dia lihat bahwa orang-orang yang bersama Yakub itu ternyata luar biasa, besar rombongannya. Nah, di dalam Esau itu ada kepahitan, dan kepahitan itu akan muncul berupa kata-kata yang kasar, begitu ya. Tapi sekarang dia ditekan dari luar oleh 4 rombongan tadi, karena itu nggak bisa keluar. Paling tidak di luar itu dia nggak bisa tunjukkan itu kepada Yakub. Jadi dia takut kepada Yakub. Dia juga segan jadi kepada Yakub, yang dia pikir ini lemah ya. Tapi ternyata punya rombongan yang kuat. Dan karena itu lalu dia mulai mempertimbangkan satu sikap yang harus dia bawa waktu dia bertemu dengan Yakub. Nah, ini satu sisi, itu sisinya Esau. Tapi juga kita lihat ya, Yakub juga di sisi lain waktu dia diberitahu bahwa Esau datang dengan 400 orang yang perkasa, sementara dia tidak memiliki orang-orang seperti itu, maka dia juga jadi takut. Dan karena itu lalu dia memecah rombongannya menjadi 2. Jadi kenapa dia memecah rombongannya menjadi 2? Karena jika Esau datang menyerang rombongan yang pertama, maka rombongan yang kedua itu akan bisa melarikan diri. Jadi dia mempersiapkan diri menghadapi Esau itu dengan 3 cara. Yang pertama, dia berdoa. Ini satu yang luar biasa ya. Jadi dia berdoa, mulailah dengan berdoa. 32 ayat 9 sampai 12. Kemudian setelah dia berdoa, dalam Torah tercatat dengan jelas, dia mulai berpikir, oh aku mesti memberikan sesuatu kepada Esau. Lalu dia mempersiapkan hadiah. Itu di 32 ayat 13 sampai 15. Jadi dia mulai menyisihkan harta, yaitu berupa ternak yang banyak. Kita lihat di sana 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan, dan 30 unta, dan seterusnya ya. Ada banyak yang dia berikan. Jadi ini merupakan satu bentuk bahwa dia ingin berdamai. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, dia siap berperang. Bagaimana kita bisa tahu? Dia bagi kelompoknya menjadi 2 seperti tadi. Kalau satu diserang, maka yang satu bisa lari. Nah, itu satu persiapan. Kalau perang terjadi, kalau mereka saling serang menyerang. Kemudian dia membawa kedua istrinya, 2 pelayan, dan 11 putranya, ya. Dan kemudian dia punya satu anak namanya Dina, anak perempuan. Dia nggak mau kasih lihat kepada Esau. Lalu apa yang dilakukan? Dia masukkan Dina ke dalam peti. Nah, jadi ini pun tidak tertulis di dalam Torah, tetapi Torah tidak menulis bahwa Dina itu ada di situ. Nah, lalu ini penjelasannya. Kenapa Dina tidak disebut? Ya, lalu kalau begitu dia disembunyikan dari Esau. Nah, jadi itu persiapan dari Yakub menjumpai Esau. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan kembali di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 25. Saya baca untuk saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri
dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, pertanyaannya, siapa orang ini? Siapa orang yang bergumul dengan Yakub? Lalu ini banyak tafsir. Nah, ini sah saja. Kalau banyak tafsir itu sah saja. Jadi kita kalau melihat satu ayat tuh orang kita menafsir begini lalu orang lain menafsir lain, itu sah-sah aja. Jadi jangan kita merasa bahwa kalau kita melihatnya begini lalu orang lain melihatnya dengan cara yang lain lalu kita katakan aku yang benar, mereka yang salah. Oh, tidak harus begitu juga ya. Kita bisa sama-sama benar. Nah, mengapa waktu membaca Torah itu seperti itu? Nah, saya ingin saudara ini mulai terbuka dalam membaca Torah atau belajar Torah. Itu sah di dalam Judaism, itu biasa. Biasanya itu dalam lingkungan kekristenan yang kemudian kalau beda tafsir dengan denominasi tertentu ya, maka itu adalah udah sesat dia bilang ya, karena beda tafsir dengan kita lalu orang itu disebut sesat. Mengapa di dalam Judaism itu boleh berbeda tafsir? Karena orang-orang Yahudi percaya bahwa Torah itu mempunyai 70 muka. Ada Torah has 70 faces. Jadi Torah itu mempunyai 70 dimensi. Jadi kalau begitu dimensi yang satu bisa berbeda dari dimensi yang lain. Karena itu lalu satu peristiwa dalam Torah bisa dilihat dari banyak sisi. Nah, waktu orang membaca ini, maka tafsir yang pertama ya itu bahwa Yakub itu dia waktu dia bergumul dengan orang ini dia lagi mimpi. Nah, kemudian memang ada ininya juga, ada manfaatnya juga ya, ada bisa ditarik pelajaran kalau dia mimpi. Tapi sekarang masalahnya begini. Kalau dia mimpi, bagaimana dia mimpi kalau tiba-tiba waktu dia bangun itu kakinya itu udah terplecok sehingga dia jalan pincang. Oh, dia tidak mungkin mimpi. Kalau mimpi kan diam saja lalu tiba-tiba uratnya atau pahanya jadi sakit. Nggak ada apa-apa kalau cuma mimpi. Nah, tidak mungkin. Kalau begitu ini tidak mungkin mimpi. Tetapi kalau dia tafsir mimpi lalu kemudian orang bisa menarik kesimpulan, ya dia boleh aja untuk dirinya. Ya. Nah, jadi kemudian kita melihat bahwa ini bukan mimpi. Ya, kalau kita lihat dia kemudian jadi berjalan pincang, maka ini bukan mimpi, ini adalah pergumulan yang sesungguhnya. Lalu yang pertama, tafsir yang pertama ini Yakub bergumul dengan dirinya sendiri. Dia bergumul, tetapi dia bergumul dengan dirinya sendiri karena dia takut. Dia bergumul dengan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Nah, ini pun juga bisa menghasilkan satu pengertian atau pelajaran yang baik. Jadi dia bergumul dengan dirinya karena dia dalam keadaan takut, lalu dia harus mengatasi rasa takut itu sebelum dia berjumpa dengan Esau. Nah, ketakutan dan kekhawatiran adalah hambatan yang menghalangi perkembangan kehidupan kita. Jadi kita bisa takut, tetapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Nah, Yakub sekarang tadi kita melihat bahwa dia bergumul dengan ketakutannya. Jadi dia harus menang terhadap ketakutannya. Demikian juga kita harus menang. Kalau kita juga hidup dalam ketakutan, kita harus mengalahkan ketakutan itu. Kita bisa takut, saya katakan orang tidak pernah ada yang tidak takut dalam kehidupannya. Ada saatnya kita takut. Dan dalam Yesua pun, dalam kehidupan Yesua, waktu di Taman Getsemani itu jelas dikatakan bahwa dia juga takut menghadapi apa yang akan dialami. Jadi ada saatnya kita takut, tetapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Dan kalau kita hidup sebagai anak Tuhan dalam ketakutan, maka kita belum hidup pada posisi yang benar. Nah, karena itu kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau kita hidup di dalam ketakutan, maka
itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi ini juga menjadi satu pelajaran kalau Yakub itu bergumul dengan ketakutannya, ya, dia menghadapi orang itu dan itu adalah ketakutan dalam dirinya, maka kita memang seperti yang dilakukan Yakub, dia harus bergumul untuk menang. Kita juga harus menang terhadap ketakutan kita, dan kita sekarang dibantu. Di sini di dalam ayat yang barusan 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Tuhan membantu kita dengan rohnya, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Dengan mengalahkan ketakutan atau fear ya dalam kehidupan kita, kita menjadi kuat dan bijak dalam diri kita, sehingga kita bisa menghadapi hal-hal, masalah-masalah dengan kekuatan dari Tuhan, dan kita menghadapinya itu dengan keyakinan akan kuasa Tuhan, akan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam diri kita. Kemudian kita lihat tafsir yang umum di lingkungan Judaism, ya, di lingkungan orang Yahudi. Orang itu yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat Esaf. Jadi malaikat Esaf, malaikat yang mewujudkan semangat Esaf, kira-kira begitulah ya, untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan malaikat Esaf. Malaikat yang mewujudkan semangatnya Esaf. Dia datang untuk memastikan bahwa Yakub tidak melarikan diri, tetapi Yakub mau menemui Esaf. Dan itu yang memang yang diharapkan oleh Esaf. Dia mau bertemu dengan Yakub, dan ini supaya dia jangan lari, maka malaikat ini yang mendatangi dan disebut malaikat Esaf supaya Yakub jangan lari. Ini tafsir, sekali lagi saya katakan bahwa ini juga satu bentuk tafsir. Tapi ini tafsir yang paling umum di lingkungan orang Yahudi. Jadi ini malaikat Esaf ini, perjuangan Yakub melawan malaikat Esaf ini melambangkan penderitaan fisik di pembuangan atau galut. Ketika malaikat Esaf melukai sendi pinggul Yakub, maka ini artinya dia sedang melukai keturunan Yakub yang saleh. Jadi ini tafsir ini dipakai sebagai satu gambaran profetik bahwa waktu malaikat Esaf ini menyakiti si Yakub, maka sebetulnya keturunan Yakub akan mengalami hal seperti itu. Jadi ada satu generasi yang disiksa secara kejam yang dilakukan oleh orang Romawi. Nah, kita ingat sahabat yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Esaf itu dipandang sebagai Roma, ya, sebagai Roma, dan kemudian waktu Roma menjadi Kristen itu lalu Kristen juga dianggap sebagai Esaf. Nah, jadi memang dalam sejarah Roma itu menindas, menganiaya Yahudi, tapi juga waktu Roma menjadi Kristen, lalu orang Kristen juga, ya, yang yaitu kerajaan Romawi sekarang udah beragama Kristen melalui Konstantinus, itu menganiaya Yahudi juga. Nah, jadi kita bisa melihat tafsir bahwa ini malaikat Esaf yang memukul pangkal sendi pahanya Esaf itu lalu diambil dalam arti profetik, ya. Nah, kemudian juga dalam alur pikiran ini, dalam alur tafsir ini, malaikat Esaf itu dikasih nama. Ada lagi, ini bentuk tafsir yang lain lagi, bahwa malaikat Esaf itu diberi nama, yaitu namanya Samael. Jadi Samael itu nama apa? Itu nama iblis sebetulnya, nama setan, ya. Jadi ketika fajar menyingsing, Yakub melihat wajah malaikat itu seperti Esaf, katanya. Malaikat itu melayani Esaf. Nah, ini tafsir dari kitab Zohar. Dan ini nama malaikat itu disebut itu Samael, yang adalah malaikat jahat. Nah, sekarang kita coba lihat. Setelah kita melihat pikiran orang-orang para rabi, yang kita perlu juga memahami itu, ya.
supaya jangan kalau saudara cuma tahu saudara punya tafsir, lalu kemudian saudara bertemu dengan rabi anti misionaris yang mengatakan, oh itu salah, harusnya begini, lalu saudara sepertinya nggak punya basis untuk mempertahankan diri, lalu saudara tunduk kepada dia, saudara nyembah dia, nyembah pikirannya anti misionaris, begitu ya. Karena itu ada banyak yang seperti itu. Karena itu saya memberitahu berbagai tafsir ada dalam Judaism, supaya saudara tahu, dan kalau ada orang datang begini-gini, saudara bisa memberikan respon dengan baik. Nah, sekarang dengan melihat bahwa malaikat itu adalah malaikat Esaf, bahkan itu adalah Samael yang adalah si setan sendiri. Sekarang pertanyaannya begini, saya sebagai orang mesianik, ya, pertanyaannya, kalau benar bahwa dia adalah setan atau Samael setan, maka kenapa dia yang mengganti nama Yakub menjadi Israel? Dan dia yang memberi nama Yakub itu Israel. Kalau begitu nama Yakub itu berasal dari siapa? Itu berasal dari Tuhan atau berasal dari si Samael ini? Nah, ini kalau itu berasal dari si jahat, bagi saya ini terlalu sulit untuk saya terima. Sulit menerima bahwa nama Israel yang diberikan kepada Yakub itu datang dari si jahat. Nah, karena itu ya umumnya orang Mesianik dan juga orang Kristen ya pada umumnya memahami bahwa ini adalah utusan Tuhan. Dan bahkan juga bisa diartikan ya di tafsir ini sebagai Mesias yang datang kepada Yakub sebelum dia lahir di Bethlehem. Nah, apakah itu sah? Ya, saya kembalikan bahwa Torah itu mempunyai 70 muka, sehingga ini bisa menjadi satu bentuk tafsir yang sah. Nah, ini kita lihat ini kita lihat dengan ayat-ayat yang dikatakan oleh Yakub sendiri. Jadi Yakub yang mengalami pergumulan itu, apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa itu di ayat 30 ya, 32 ayat 30, bahwa dia di sana dia katakan bahwa dia tempat ini tempat yang luar biasa ya. Yakub menamai tempat itu Peniel. Aku telah melihat Elohim berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi dia katakan dia bertemu dengan Elohim. Itu Yakub sendiri, bukan tafsir. Dia mengatakan itu adalah dia bertemu dengan Elohim. Perkataan Peniel itu kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, P, Nun, Yud, Alef, Lamed, ya. Dan kita lihat ada huruf Yud. Dan huruf Yud itu adalah bagian dari nama Yud He Waf He, nama Tuhan. Jadi kalau dia katakan aku bertemu dengan Tuhan, ini make sense banget. Ini cocok banget dengan huruf nama yang dia lihat atau nama yang dia berikan kepada tempat itu. Nah, kemudian dia memang menulis lagi dia juga di dalam Torah ditulis lagi kata itu di ayat 31 ya. Dan waktu 31 itu ditulis Penuel. Jadi Penuel itu apa bedanya dengan Peniel? Jadi tidak pakai Yud tetapi pakai Vav. Vav itu angka 6, sedangkan Yud itu angkanya 10, gematrianya 10, sementara Vav itu gematrianya 6. Dan 6 itu menunjukkan pada manusia. Adalah merujuk pada manusia. Dia melihat Tuhan, tetapi yang dia lihat itu adalah dalam rupa manusia. Ya, jadi apa ini? Kalau gitu, ini adalah Tuhan yang tidak terbatas yang menampakkan diri dalam rupa terbatas yang dalam bahasa Ibrani disebut Simsum. Jadi dia bergumul dengan Simsumnya Tuhan. Tuhan yang menampakkan diri dalam rupa terbatas. Nah, jadi karena itulah Tuhan bisa mengganti dengan otorisnya, dia mengganti nama Yakub menjadi Israel atau Yisrael. Nah, perkataan Yisrael ini terdiri dari dua kata Ibrani yaitu Sar dan El. Sar itu dari Yisar, itu bergumul. Jadi dari Yisar itu bergumul artinya, dan El itu Tuhan. Jadi dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Jadi kita lihat bahwa Israel
atau Yakub setelah dia bergumul, dia menjadi pemenang. Dia bukan lagi takut, dia bukan lagi khawatir. Dan dengan cara ini Tuhan menyiapkan Yakub untuk bertemu dengan Esau. Nah, jadi ini potongan yang kedua. Tadi saya sudah menunjukkan atau dari kitab Yasar bahwa Tuhan berurusan sama Esau yang sangar ingin membunuh atau ingin memperlakukan dengan kasar si Yakub. Dia berurusan, dia tindas itu si Esau ya, dengan rombongan 4 kali rombongan yang lebih besar dari dia bertemu dengan Esau, dan rombongan ini rombongan perkasa yang lebih kuat daripada rombongannya Esau. Jadi dia format itu, dia ubah hatinya si Esau sehingga dia mulai tunduk ya, mulai rendah hati. Tetapi juga kita bisa melihat di sini dalam pergumulan dengan utusan Tuhan ini, Yakub juga diubah. Karena walaupun dia selalu belajar Torah, dia belajar dia juga berdoa dan sebagainya, tetap dia juga mempunyai sesuatu yang harus ditundukkan oleh Tuhan. Harus direndahkan, dirinya harus direndahkan. Karena bisa aja orang yang belajar Torah itu jadi tinggi hati karena dia belajar Torah, misalnya begitu ya. Memang bisa terjadi begitu. Nah, ini harus direndahkan. Yakub pun harus direndahkan. Esau direndahkan oleh Tuhan, Yakub juga direndahkan dalam sikap hati masing-masing. Nah, dalam keadaan itu Yakub diperbarui ya, dan dalam keadaan baru itu dia sudah menjadi lebih rendah daripada yang sebelumnya ya, maka dua orang yang rendah itu dipertemukan oleh Tuhan. Ini luar biasa ya, Tuhan bekerja di dua pihak. Tuhan nggak berbicara di satu pihak saja, sekarang ada yang satu yang harus ditindas, yang satu biarin aja nggak apa-apa begitu. Tidak, Yakub juga direndahkan. Esau direndahkan sehingga sudah dalam keadaan rendah mereka bertemu. Lalu mereka bertemu dalam keadaan, bahkan dalam keadaan rindu, menangis satu sama lain. Ya, nah jadi dalam keadaan begitu mereka berdamai. Dari mana? Tuhan yang melakukan itu. Nah, ini gambaran ini, saudara, bisa kita dapat waktu kita mempelajari juga di samping Torah, kita lihat lagi buku-buku tambahan literatur Yahudi. Ya, kita bisa dapat gambaran yang lengkap. Ya, tentunya kalau ada literatur yang tidak cocok dengan Torah, ya kita tidak terima. Tetapi waktu dia mendukung pemahaman Torah kita, maka itu sangat membantu. Ya, jadi kita bersyukur ya kita bisa mendapatkan juga buku-buku itu, dan kita bisa lihat bahwa Tuhan menggarap Esau di satu sisi, tapi pada sisi yang lain juga dia menggarap Yakub dan mereka diperdamaikan. Nah, Yakub kemudian dia sujud 7 kali. Nah, itu dia dapat kerendahan hati ya. Dia sujud 7 kali sampai dia mendekati saudaranya. Dan para pelayan dan anak-anak mereka juga mendekat dan sujud. Lea dan anak-anaknya mendekat dan sujud. Yosef dan Rahel mendekat dan sujud. Itu kita baca di ayat pasal 33 ayat 3 sampai 7. Nah, kemudian di 33 ayat 4 itu kita membaca Esau berlari ke arahnya dan memeluknya, dan dia jatuh di lehernya dan menciumnya. Nah, perkataan mencium di sini ya, kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia, saudara ya lihat dia mencium saja. Tapi waktu saudara lihat ini dalam teks Ibraninya, ya tentunya teks yang baik ya, misalnya pakai Kumas, maka saudara akan lihat di sana ini adalah perkataan Vayisakehu, ya, perkataannya Vayisakehu Yifku. Barangkali ini bisa ditayangkan ya, ayatnya bisa ditayangkan. Di dalam Torah ini ternyata ditulis dengan cara yang aneh, ya kita bilang aneh, bukan aneh, spesial. Saudara lihat di sini semua kata ini ya betul sekali ini di gitu. Semua kata ini tidak ada tanda titik ya, tetapi ini yang tadi yang saya baca itu Vayisakehu, ini Vayisakehu dibacanya ini ya. Itu ada titiknya, ada 6 titik. Di setiap huruf itu dikasih titik. Jadi ini udah spesial. Nah, ini yang namanya remes. Ini ada indikasi apa? Sesuatu isyarat. Ada apa ini? Nah,
karena ini bahasa isyarat, maka orang Yahudi lihat, para rabi lihat, lalu masing-masing bisa kasih tafsir. Nah, sekali lagi kita lihat di sini. Nah, ada seorang rabi, namanya Rabi Yanai, dia mengatakan begini, ini, ya di titik-titik ini ada 6 itu, ini untuk memberitahu kita bahwa dia tidak bermaksud untuk menciumnya, tetapi untuk menggigitnya. Nah, itu dalam Midrash Rabbah. Jadi, menurut Rabi Yanai di Midrash Rabbah, ini karena sebetulnya si Esaf itu tadi dia memang punya kepahitan hati kepada Yakov, dia secara fisik dari luar dia ditindas, dia tidak bisa mengumbar kemarahannya kepada Yakov, tapi tetap ada di dalam. Di dalamnya dia masih panas begitu ya. Jadi waktu dia mencium di sini, lalu kemudian dikasih titik, itu masih ada kemarahan. Bahkan menurut Rabi Yanai, dia sebetulnya ingin menggigit. Ya, menggigit. Bukan mencium, tapi menggigit. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dia masih ada sesuatu di dalamnya. Oke, ini satu tafsir, saya katakan ya. Ini satu tafsir. Nah, ada tafsir yang lain. Tafsir yang lain itu dari Rabbi Simon Bar Yochai, disingkat Rashbi. Dia lain lagi. Dia katakan, sudah menjadi anggapan terkenal bahwa Esau membenci Yakub. Tetapi di sini merupakan pengecualian. Karena memang menciumnya dengan sepenuh hati. Nah, sebaliknya Rabi ini Simon Bar Yochai mengatakan, oh dia mencium dengan sepenuh hati. Nah, jadi ada perbedaan ya. Jadi di mana saudara bisa lihat, bagi saya itu mungkin dua-duanya benar. Nah, ini lagi tuh, lihat ya. Ini dua-duanya itu kalau mau disandingkan itu beda, tapi saya bilang itu bisa dua-duanya benar. Artinya proses perubahan pada Esaf itu berjalan terus. Jadi pertama dia barangkali dia mau begitu ya, mau melampiaskan kemarahannya, tapi kemudian Tuhan ubah dia sehingga itu nggak bisa keluar, bahkan yang keluar itu adalah rasa kangen dan dia menciumnya dengan sungguh-sungguh. Ya, tadinya dia memang ingin menggigit, tetapi kemudian Tuhan ubah, lalu kemudian malah menciumnya dengan sungguh-sungguh dan dia menangis. Itu kata yang berikutnya itu Yifku itu menangis ya. Jadi kita lihat di sini proses perubahannya itu tidak tiba-tiba begitu, tapi gradual. Ya, itu terjadi. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita ini terus-menerus perlu diubah oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Katakan amin kalau saudara setuju dengan saya bahwa kita harus diubah terus-menerus. Jangan bilang, oh dulu saya pernah dulu saya orang berdosa, sekarang sekali udah diubah, tapi setelah itu nggak pernah diubah lagi sama Tuhan. Oh, saudara, kelihatannya saudara ketinggalan itu. Karena ternyata Tuhan mengubah kita langkah demi langkah, Tuhan ubah. Ini seperti ini. Seperti Esaf ya. Esaf itu dia 4 kali, kalau menurut kitab Esaf 4 kali dia dihadapkan kepada rombongan yang lebih kuat dari dia, dan dia berubah, tapi perubahannya itu belum lengkap sampai dia jumpa dengan Yakub, dia berubah. Dan kemudian dia betul menangis dan seperti kata Rabbi Simon Bar Yochai, dia memang kemudian jadi sungguh-sungguh dia dia mencium dan muncul perasaan sayang kepada adiknya pada saat itu. Nah, kemudian setelah itu, saudara, mereka berjalan sama-sama sebentar, tapi kemudian Esaf mengatakan, oke, kamu sama-sama dengan kami. Kamu sama-sama, ya, tadi udah berpeluk-pelukan, berciuman, nangis, dan dia mengundang, oke, kita bisa tinggal sama-sama. Nah, di sini, saudara, kita lihat, Yakov dia merasa ada sesuatu, ya, yang memang dia harus berbeda. Nah, karena itu lalu dia katakan, pakai alasan di ayat 14, 33 ayat 14, aku akan bergerak dengan kecepatanku sendiri sampai aku datang ke tuanku Seir. Ya, dia sebut tuan kepada Esaf.
Nah, aku akan datang, aku akan jalan dengan kecepatanku sendiri, engkau lebih dulu ya. Jadi dia sebetulnya dengan halus dia mengatakan, oke, Pak Yu duluan aja. Kita nanti bisa ketemu. Aku akan datang juga ke Seir. Nah, sekarang saudara, apakah betul di dalam Torah atau dimanapun kita membaca bahwa Yakub dalam usia hidupnya dia datang ke Seir? Ternyata tidak ada kan? Nah, apa kita berkatakan ini dia bohong lagi gitu? Ya, nah ini ada tafsir ini dari Midrash Rabbah, Rabi Abahu mengatakan kami telah menyelidiki seluruh isi kitab suci dan tidak menemukan bahwa Yakub pernah pergi ke Esau ke Gunung Seir. Apakah mungkin bahwa Yakub orang jujur menipu dia? Tidak. Tetapi kapan dia akan datang kepadanya? Nah, ini dijawab ya, ini satu bentuk tafsir jadinya dibawa di era mesianik ketika para penyelamat akan naik ke Gunung Sion untuk menilai Gunung Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Obadiah 1 ayat 21. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yakub itu lalu merupakan satu ucapan profetik. Bahwa nanti satu saat ya keturunannya akan jumpa. Tapi dia memang tidak, tetapi dia akan jumpa dengan Esau di dalam keturunannya. Dan nanti kita lihat ini bagaimana ya. Ini profetik dan saya percaya ini sesuatu secara pesiat itu tidak terjadi, tetapi secara midrash itu terjadi. Jadi saudara lihat di sini bahwa Torah itu bisa dipahami dengan literal. Secara literal tidak ada. Tadi dia katakan nggak ada dimanapun juga. Tetapi kemudian secara profetik atau midrash dalam arti perspektif ini bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi waktu justru di zaman mesianik. Jadi kemudian mereka berpisah. Yakub berangkat ke tempat yang namanya itu kemudian disebut Sukot, mendirikan rumah dan ternaknya. Dia pelihara ternak di sana dan untuk ternaknya dia buat gubuk-gubuk. Dia buat rumah, dia buat bait, tapi untuk ternaknya dia buat gubuk. Nah, tempat itu karena itu disebut Sukot. Nah, Sukot itu kan adalah pondok-pondok daun. Nah, itulah gubuk-gubuk pondok-pondok daun. Nah, lokasi ini ada di Tel Ahsas, Yordania, utara Sungai Yabok, atau 47 km timur laut dari Yerusalem. Nah, berdasarkan apa yang dibuat oleh Yakub ini ya, di Sukot, maka nanti kita bisa melihat ada perayaan Sukot. Sukot itu adalah juga gubuk-gubuk pondok-pondok daun dan itu diambil dari apa yang dialami oleh Yakub. Dan kemudian juga Israel keluar juga dalam kemah-kemah ya. Sebenarnya bukan pondok daun ya, waktu itu tidak ada daun di perjalanan di padang gurun. Ya, itu kemah-kemah. Tetapi gambaran pondok daun itu diambil dari sini karena itu. Dari apa yang dilakukan oleh Yakub ya. Oke, itu adalah bagian yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ini makna profetik pendamaian Yakub dan Esau. Jadi kita lihat, saudara, bahwa Yakub waktu dia mau kembali ke tanah perjanjian dari pengasingannya, itu dia harus jumpa dulu dengan Esau. Dia harus berdamai dulu dengan Esau. Ini punya arti profetik. Penebusan atau Geulah itu terjadi sesudah Yakub yang dimaknai sebagai orang Yahudi berdamai dengan Esau, yang secara kekiasan itu adalah kekristenan. Atau tepatnya Yesua. Lebih tepat lagi adalah Yesua. Tapi juga bisa kekristenan, tapi juga adalah khususnya Yesua. Nah, ini arti profetiknya. Jadi waktu kita membaca Torah ya, bahwa kita membaca itu Yakub dan Esau, oh itu kan masa lalu, nggak ada urusannya sama kita, udah bosen kita dengar begitu terus, udah berpuluh kali kita dengar. Maka saudara, saya ingin kasih tahu bahwa ada satu bagian yang saudara belum tahu, yaitu arti profetiknya itu berjalan terus sampai abad 21. Ya, jadi Torah itu luar biasa. Jadi kalau kita bilang orang Yahudi memahami ini sebagai 70 dimensi, 70 muka, betul sekali. Dan setiap saat kita lihat ada wajah dimensi atau muka yang baru dari Torah.
Nah, jadi seperti sahabat yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana sejarahnya, dan saya sudah sekarang memakai ini, pemahaman ini. Ya, ini artinya pemahaman ini ada pemahaman dalam arti midras, ya. Jadi bukan Torah itu bukan hanya pesyat, tapi juga midras. Nah, jadi ada banyak orang yang tidak paham baca kitab suci, ya, dan waktu kemudian dia bacanya cuma pesyat saja, cuma literal saja, kemudian ketemu anti misionaris lalu dikasih disalahkan begitu, ya. Oh, tidak begitu. Dengan cara berpikir pesyat juga, tapi atau linier, lalu kemudian disalahkan yang di sebelah sana, lalu dia bertekuk lutut, dia sujud kepada anti misionaris itu, lalu menyangkali Yeshua, ya. Dan saya ingin tunjukkan bahwa orang yang seperti itu karena dia memahami kitab suci, baca kitab sucinya, biarpun dia udah puluhan tahun, dia tetap linier. Jadi yang satu itu tadinya dia linier di tesis, ya, di pojok tesis, kutub tesis. Kemudian oleh anti misionaris dibawa dia kepada kutub antitesis. Dan karena ini rabi yang ngomong, lalu oh kalau gitu lebih percaya rabi dong. Oh dia asli, original gitu, ya. Lalu dia sujud, tunduk dia, dan dia jadi bubur di situ, ya. Akhirnya dia mulai menyangkali Yeshua atau mulai tidak percaya kepada New Testament atau Perjanjian Baru. Nah, itu karena hanya memahami kitab suci secara pesyat. Karena itu saya ingin memberitahu bahwa Torah itu bukan hanya pesyat. Di dalam tafsir atau hermeneutics orang Yahudi, dalam Judaism, itu ada yang disebut dengan pardes. Pesyat itu level pertama, kemudian ada remes, tadi kita udah pakai remes, ya. Kemudian ada dras, ini ada perspektif, arti profetik itu di dras, dan kemudian ada sod. Sod itu pakai gematria, numerik, ya. Itu rahasia. Jadi ini ada semuanya. Jadi waktu kita belajar Torah, kita mesti belajar 4 level itu secara simultan. Jadi, nah ini saya mau tunjukkan. Parase ini luar biasa. Jadi semuanya dapat. Pesyatnya ada, remesnya ada, derasnya ada, dan sodnya juga ada. Ini di parase ini. Nah sekarang tadi kita sudah lihat bahwa Esaf itu menggambarkan kekristenan, ya. Saya nggak mengulangi itu jadi panjang nanti kalau ini saya ulangi. Sementara Yakov itu adalah orang Yahudi, Israel. Sedangkan Esaf itu kekristenan, dan Yesua juga itu di pihak ada di sisinya Esaf. Oke. Nama Esaf Ayin Sin Vav itu jika diputar lalu ditambah Yud itu lalu jadi Yeshua. Kenapa lalu Yeshua itu ada di sisinya Esaf? Karena namanya itu sama. Kalau dia diputar, ya, karena Yeshua itulah Yud Sin Vav Ayin. Jadi huruf tadi Esaf yaitu Ayin Sin Vav itu ditambah Yud. Tetapi ada satu hal lagi yang saudara perlu tahu, ini bahasa Ibrani. Nama Esaf juga bisa ditulis, ya, dibacanya tetap Esaf, tetapi ditulis menjadi Ayin Yud Sin Vav, dan tetap dibacanya Esaf. Artinya sama, Esaf, ya. Jadi kalau begitu, kalau misalnya dia ditulis dengan 4 huruf yaitu Ayin, Yud, Shin, Vav, maka dia persis namanya seperti Yeshua. Tinggal diputar saja, ditata ulang, kemudian dapat namanya Yeshua. Nah, jadi karena itu lalu bahwa Yeshua dikiaskan ada di sisi Esaf itu betul, ya, itu benar. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, ini belum selesai, ya. Jadi saudara, ini satu gambaran profetik yang besar. Sekarang coba kita lihat hubungan antara Yakov dan Esaf. Dan ini ditulis di dalam buku Besorah According to COVID-19 yang ditulis oleh Rabbi Yitzhak Sapira. Ya, jadi saya ikuti pemaparan dia dan saya berbagi ini kepada saudara karena ini penting sekali. Nanti sampai bukunya datang, saudara bisa juga pesan, ya. Tapi ini saya sudah sampaikan
ada satu pasal yang dia bahas ini, dan saya mau berbagi pada saudara hubungannya dengan parasa ini. Jadi kita lihat ya bahwa mereka berdua, baik Yakov dan Esau, itu ada dalam satu kandungan. Mereka lahir berselisih waktu yang sebentar saja. Ini di Parashat Toldot yang lalu. Kehidupan Abraham, Ishak dan Yakov itu merupakan tanda bagi hari-hari terakhir. Proses kelahiran Esau dan Yakov itu menggambarkan rasa sakit bersalin untuk kedatangan Masiah. The birth pang of Masiah. Rasa sakit bersalin Mesias. Itu digambarkan proses ketika Rivka melahirkan dua anak ini. Itu adalah proses rasa sakit bersalin Mesias. Kelahiran Esau dan Yakov karena itu secara profetik merujuk pada kedatangan Mesias. Nah, untuk ini kita membaca Kejadian 25 ayat 25. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau atau Esau. Lalu kita yang sudah mempunyai pemahaman ini, lalu kita mulai berpikir secara dikotomi. Saudara dan saya berpikir secara dikotomi, Yakov itu baik, Esau itu jahat. Yakov itu rohani, lalu Esau itu kedagingan atau klipah. Dalam bahasa Ibrani itu klipah. Klipah itu kedagingan. Cangkang luar yang keras itu kedagingan. Yakov itu cenderung baik, Yetzer, Tova, sementara Esau itu kecenderungan jahat, Yeser, Hara. Jadi kita bikin kontras begitu ya. Dan kita bikin kontras dan itu sepertinya itu sesuatu yang udah nggak bisa berubah lagi. Nah, itu bangsa-bangsa selalu berpikir seperti itu. Nah, tetapi saudara, ada cara lain. Atau apakah ada cara lain untuk melihat itu? Nah, Rabbi Sapira mengatakan ada cara lain. Ada cara yang berbeda untuk melihat itu, dan ini adalah cara Midrash, cara melihat kelahiran kedua anak ini, Esau dan Yakov, secara profetik. Jadi waktu kita baca itu harus memakai lensa profetik. Lensanya mesti diganti, pakai lensa profetik. Jadi waktu kita mempelajari Torah, kita memerlukan lensa profetik. Mengapa? Karena Torah mempunyai 70 muka, 70 layer, 70 lapis. Ini sesuatu peristiwa dapat dilihat dari 70 sisi. Dan 70 sisi itu adalah bentuk tafsir. Nah, Esau lahir lebih dahulu, lalu kemudian para rabi mengatakan kelahiran Esau merujuk kepada kelahiran Mesias ben Yosef. Suatu hukuman mati akan dijatuhkan kepadanya sehingga ia akan dibunuh dan darahnya akan membenamkan dia. Coba dikasih tayangannya, sudah lihat di sana. Barusan saya udah baca ini dalam bahasa Indonesia ya, ini dalam bahasa Inggris. Tapi saudara lihat di sana bahwa si Esau itu dia lahir disebut merah, kan itu disebut jadi Esau, merah atau radi, itu dia melambangkan Mesias anak Yosef, Mesias ben Yosef. Nah, di dalam lingkungan Judaism kita lihat sini ada dua Mesias, ada dua peran Mesias. Peran yang pertama adalah Mesias ben Yosef yang menderita, dan peran satu lagi peran Mesias ben David yang akan memerintah. Nah, ini akan kita bahas di sini ya. Nah, jadi menurut ini ya, menurut para rabi, maka Mesias ben Yosef itu adalah Esau, atau Esau adalah Mesias ben Yosef. Nah, kemudian dia akan mati dan darahnya itu akan membenamkan dia, immerse in blood gitu ya. Jadi karena itu dia merah, namanya merah. Dan apakah ini betul? Betul, Mesias ben Yosef itu Yeshua. Dia mati di atas kayu salib, dia merah. Ya, jadi secara profetik ini merujuk kepada sesuatu yang benar. Dan yang merah itu adalah Esau. Jadi Esau memang merujuk kepada Mesias ben Yosef. Kemudian kita lihat lagi ayat berikutnya, Kejadian 26
25 ayat 26, ya, ayat berikut. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Nah, coba kasih lihat yang berikut, oke, ya. Nah, perkataan sesudah itu keluarlah adiknya, itu di dalam bahasa Ibrani itu dikasih kuning, ya. Ini adalah tayangan dari Rabbi Ishak Sapira, ya. Itu pakai perkataan aharei ki yatsa, ya. Ini yang kuning, yang sudah lihat di sana itu aharei ya di sini malah ken, ya. Aharei ken, mungkin saya yang ini, ya, nih, bacanya ini aharei ken yatsa. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat, kalau tadi Esau itu adalah Masiah ben Yosef, lalu siapa Yakov? Nah, Yakov itu merujuk kepada Masiah ben David. Ya, dan sekarang kita lihat perkataan aharei tadi di sana, lihat yang kata pertama, ya, aharei, kuning, yang warnanya kuning, yang paling kanan. Aharei itu dari aharit. Nah, ada istilah aharit hayamim, adalah hari-hari kemudian, artinya aharei itu kemudian. Jadi ini menunjukkan bahwa tadi ayat 25 mengatakan bahwa Esau telah lahir dengan merah, ya, dan dia adalah Masiah ben Yosef. Maka kemudian atau pada hari-hari kemudian maka akan muncul Masiah ben David. Masiah ben David. Jadi itu ditunjukkan dengan Yakov. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Nah, sekarang ini masuk nih, ini udah mulai pakai taraf yud. Maksud saya sod, ya, sod. Taraf sod. Yang berikut. Tayangan yang berikut. Kita lihat di sini aharei ken yatsa. Itu jumlah gematrianya, ini di tahap yod, maksud saya sod, ya. Itu jumlahnya 396. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, lalu saudaranya itu keluar, ya. Lalu saudaranya itu keluar. Dan kemudian angka 396 ini, saudara, ternyata itu sama dengan David ben Isai. Belum, jangan diganti dulu. David ben Isai, ya, David ben Isai. Jadi sudah lihat bahwa ini jumlahnya juga 396. Ya, ini Dalet, Vav, Yud, Dalet itu David. Ini Bet dengan Nun. Ini Yud, Shin, Yud, Yisai. Ya, jadi David ben Yisai. Itu 396. Nah, tadi jadi ini sama, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kata ini, bahwa aharei ken yatsa itu merujuk kepada Masias ben David. Nah, jadi tadi ben Yosef itu adalah ben Yosef, Esau itu adalah ben Yosef, dan itu kemudian Yosef itu Esau itu juga bangsa-bangsa, itu Kristen, ya. Ya, jadi kita lihat itu di satu jalur. Nah, ini kan lihat sudah berkembang, ya, konsepnya. Dan kemudian Yakov itu ben David, ya, ben David, Masiah ben David, dan dia adalah orang Yahudi. Dan itu diwakili dengan Judaism. Nah, kemudian kita bisa lihat yang berikut, ya, yang berikut kita lihat ini bagaimana hubungan Esau dengan Yakub. Bagaimana hubungan Esau sama Yakub? Hubungan Esau dan Yakub ini pertama, ya, kelahiran Esau yaitu kekristenan itu dibutuhkan untuk melengkapi penebusan. Jadi Esau itu harus lahir dulu, dan Esau itu berhubungan dengan kekristenan.
Tadi mengapa jadi hubungan dengan Kristen, ini bukan artinya itu secara historis, ini adalah kiasan. Ini adalah tafsir alegori, ya. Jadi adalah satu bentuk kiasan. Ini punya arti rohani. Jadi kelahiran Esaf itu berhubungan dengan kekristenan, dan ini menunjukkan bahwa ini diperlukan untuk melengkapi penebusan. Nah, karena itu, ya, karena ini melengkapi penebusan, bahwa kekristenan itu mesti ada, maka ini membawa kita kepada poin yang kedua, bahwa kekristenan itu bukan satu kesalahan. Nah, ini perhatikan ini, saudara. Dan ini datang dari seorang rabi Yahudi, ya, namanya Yitzhak Shapira. Jadi kekristenan itu bukan satu kesalahan. Christianity is not a mistake. Kemudian yang ketiga, kekristenan justru mendorong terjadinya kepenuhan Yakov. Jadi kekristenan itu diperlukan untuk mendorong kepenuhan Yakov atau kepenuhan Israel. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa hubungan yang biasanya terjadi antara kekristenan atau agama Kristen dengan agama Judaism itu terputus, berseberangan, saling memusuhi, begitu ya. Ternyata itu tidak harus begitu. Dengan pemahaman ini bahwa sebetulnya bahwa kekristenan itu diperlukan oleh Judaism. Tapi Judaism juga pasti diperlukan oleh kekristenan, karena tidak ada kekristenan tanpa Judaism. Kekristenan lahir dari rahim Judaism. Tapi kemudian setelah itu mereka terpisah. Nah, jadi ide bahwa Judaism memerlukan kekristenan merupakan sesuatu yang kritis untuk dipahami. Bahwa Judaism memerlukan kekristenan. Itu perlu dipahami. Nah, sebaliknya, Yudaisme atau anggapan atau pikiran bahwa Yudaisme tidak memerlukan kekristenan adalah satu kesalahan. Dan ini yang mengatakan siapa? Ini adalah yang mengatakan Rabbi Yitzhak Shapira. Judaisme, pikiran bahwa Judaisme tidak memerlukan kekristenan adalah satu kesalahan. Nah, ini banyak Judaism, apalagi anti-misionaris. Jadi anti-misionaris itu menarik orang Kristen menjadi Yahudi, dijadikan Bnei Noah, itu karena pikiran ini, dan itu satu kesalahan. Ya, implikasi dari pernyataan ini bahwa semua orang Kristen yang kemudian jadi Judaism dan menyangkali Yesua itu satu kesalahan. Kalau juga itu adalah Bnei Noah menyangkali Yesua, itu juga satu kesalahan. Judaism memerlukan kekristenan. Mengapa? Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam lukisan ini, ya. Ini ada di dalam lukisannya. Ini bukan lepas begitu saja, ya. Jadi saudara lihat bahwa mengapa? Karena Yakov tidak bisa lahir tanpa Esaf lahir lebih dulu. Jadi Yakov tidak bisa lahir kalau Esaf belum lahir. Jadi kelahiran itu artinya mencapai kepenuhan. Jadi kekristenan mencapai kepenuhan, baru setelah kekristenan mencapai kepenuhan, bahwa selanjutnya dia mendorong kepenuhan Israel. Apa artinya? Yudaisme tidak dapat mengharap Mesias tanpa kekristenan. Ya, jadi kalau kita bisa lihat bahwa Judaism memerlukan kekristenan, artinya Judaism tidak dapat mengharap Mesias tanpa kekristenan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada nubuatnya, ya, bahwa memang harus juga Esaf dulu yang lahir, karena nubuatnya begini. Nubuatnya Tuhan bicara kepada Ribka, ibunya, dia katakan ada dua bangsa, ya, yang bergumul dalam kandunganmu, yang tua akan jadi hamba yang muda. Jadi jelas ada dua, nggak bisa ada satu pihak saja. Jadi yang tua menjadi hamba bagi yang muda. Jadi jelas ada dua pihak. Harus ada yang lahir duluan, tapi yang lahir duluan itu akan melayani, akan menjadi hamba yang bagi yang muda. Tapi harus ada dua pihak, nggak bisa satu pihak. Nah, kemudian ini saya tarik, saya hubungkan dengan janji Abraham. Janji Abraham itu mengatakan, olehmu bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Semua kaum di bumi akan diberkati. Jadi dalam janji Abraham juga ada dua pihak.
Yang satu adalah Abraham dan keturunannya, yang satu adalah Mispaha di bumi, adalah kaum di bumi. Jadi nggak bisa kaum yang di bumi terus jadi Yahudi. Nggak bisa, karena itu melawan nubuat, melawan janji Abraham. Janji Abraham menghendaki ada dua pihak yang saling memberkati. Jadi yang pertama adalah keturunan jasmani dari Abraham yang adalah Israel, itu memberkati bangsa-bangsa. Dan setelah bangsa-bangsa diberkati, dia juga jadi memberkati keturunan jasmani dari Abraham. Jadi nggak bisa keturunan atau maksud saya bangsa-bangsa itu kemudian melebur diri semuanya mau jadi keturunan Abraham. Nggak bisa. Karena itu melawan perjanjian Abraham. Jadi lihat ini, ingat bahwa bangsa-bangsa saudara bersyukur kalau saudara sudah dilibatkan masuk dalam perjanjian Abraham melalui Yesus Mesias. Bersyukur dan jangan berpikir pengen jadi Yahudi. Nggak ada, orang Yahudi sendiri nggak ada yang seperti itu. Bagi orang Yahudi yang betul dia tidak vested interest. Ya, orang Yahudi yang tidak vested interest dia mengatakan tidak bisa jadi Yahudi. Kalaupun katanya itu jadi proselyt itu seperti ya dipersamakan tetapi bukan juga. Kalau dipersamakan artinya tidak sama sebetulnya. Nah, jadi saudara mengalir dengan logika pikiran yang sama, ya. Jadi di sini kita kembali lagi ke Yakov dan Esau. Yakov memerlukan sesuatu dari Esau. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan sebelum penebusan akhir? Jadi Esau itu ingat tadi adalah kekristenan, itu adalah Masiah ben Yosef, ya. Itu dan ini secara histori ternyata ada benarnya. Ini ada informasi lagi saya tambahkan bahwa dari Esau itu lalu muncul jadi Roma, jadi Romawi, itu ada benarnya ternyata secara historis, bukan saja secara alegori, ya. Karena Esau itu mempunyai seorang anak namanya Sevo. Ada Sevo. Itu saudara bisa lihat itu di pasal 36, Kejadian pasal 36, namanya Sevo. Dan dari Sevo itu, Sevo ini adalah cikal bakal bangsa Romawi kuno. Itu dari Sevo. Ya, kemudian Romawi kuno, ya, ini ulang sedikit, Romawi kuno jadi kerajaan besar, menguasai dunia, menindas Israel, jadi sama ya, jadi Esau itu selalu menindas Yakov. Kemudian setelah itu pada suatu saat tahun 313 Konstantin menerima agama Kristen jadi agama negara sehingga Roma jadi Kristen. Tapi waktu dia Roma jadi Kristen dia tetap menindas Yahudi karena itu Kristen juga disebut Esau. Nah itu ya, itu rintasannya. Nah jadi kita bisa melihat Yesua ya, kemudian yang berikut kita lihat dulu ini tayangannya supaya sama-sama majunya. Nah, kita lihat itu bahwa angka 386 ini angka 386 bahwa Esau itu 386 ya. Dan kemudian Esau itu nama Esau 386 itu sama dengan David ben Isai. Nah, saudara, kalau saudara ingat angka, maka saudara akan lihat perbedaannya. Saya mau kasih tahu nih kepada saudara, bahwa tadi itu 396, tapi sekarang kenapa David ben Isai itu jadi 386? Itu bisa 386 karena satu, David itu nama David bisa ditulis dengan dua cara. Ya, David itu bisa ditulis dengan yod, dengan ini tadi dalet, vav, dalet itu 14, tetapi juga bisa ditulis ya dengan cara yang lain yaitu David, dalet, vav, yud, dalet. Jadi ditulis David dengan yud, ya itu angkanya jadi 200. Coba lihat ya itu kan, ya dengan 396 tuh Davidnya pakai yud. Tetapi kalau 386 Davidnya tidak pakai yud. Nah ini pelajaran sod ini udah pelajaran ini nih ya, udah sod ini rahasia ini. Nah apakah bisa begitu? Bisa. Nah di sini ajaibnya bahasa Ibrani.
Ya, di dalam Torah, saya kasih contoh supaya jangan seperti oh ini bikin-bikin nih. Betul, bisa begitu. Saya kasih contoh, toldot. Toldot ya. Toldot itu bisa ditulis dengan satu vav dan ditulis dengan dua vav. Sama-sama toldot. Misalnya di dalam Kejadian 2 ayat 4 toldot ditulis dengan dua vav. Tapi dalam Kejadian 5 ayat 1 ditulis dengan satu vav. Ya bisa. Ya, materinya berbeda, tetapi toldotnya sama artinya. Nah, ini juga begitu. Ya, Davidnya merujuk kepada orang yang sama, tetapi cara menulisnya berbeda. Nah, jadi karena itu kita bisa melihat ini Esaf, ya, itu Yeshua 386, Esaf juga 386, kemudian David ben Yisai 386. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat ini. Bahwa kalau kita buka Judaism dalam sampai ke akar-akarnya, sampai ke yang begininya, maka kita lihat Yesua itu bagian dari Esaf dan juga dari nubuat ini, maksud saya. Dia bisa punya aspek ke Esaf dan dia juga punya aspek ke David. Jadi jangan dipertentangkan Yesua dengan cerita-cerita Torah. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikut lagi, yang berikut ya. Nah, ini yang berikut. Nah, di sini kita lihat, saudara, ini ada satu perkataan di sana, banyak ya. Di sini, tetapi kemudian yang kuning, warna kuning, ya, ini mempersingkat yang warna kuning. Saudara lihat di sana, Masiah ben David. Masiah ben David, who is called Radi. Ya, di situ ada perkataan itu. Masias ben David yang dipanggil sebagai merah. Radi itu merah. Nah, jadi Mesias ben David itu kalau begitu disebut merah juga. Nah, sekarang kan jadi bingung. Tadi Masiah ben Yosef yang adalah si Esaf itu merah. Sekarang ini namanya dari Midras Lekah Tov pada Kejadian 36 ya, ini adalah dikatakan Masiah ben David itu merah juga. Nah, ini jadi gimana ini? Nah, ini yang saya katakan bahwa ini cara berpikir siklis ya. Dia berpikir, dia berputar, pikirannya tuh berputar. Jadi kalau kita lihat begini ya, bahwa Masiah ben Yosef tadi merah yaitu Esaf dan sekarang Masiah ben David juga merah, itu artinya apa, saudara? Kalau saudara berpikir matematis aja, saudara bisa dapat sesuatu di sini. Bahwa misalnya A sama dengan B dan kemudian C sama dengan B, maka A sama dengan B, begitu kan? Nah, kalau tadi Masiah ben Esaf itu Masiah ben Yosef itu merah, kemudian David itu Masiah ben David itu juga merah, itu artinya apa? Artinya Masiah ben Yosef sama dengan Masiah ben David. Bahwa Masiah ben Yosef itu nesyamanya sama dengan Masiah ben David. Jadi kalau saudara pernah menolak Masiah ben Yosef, saudara otomatis menolak Masiah ben David. Dan that is your problem ya. Itu masalahnya. Jadi jangan main-main dengan Mesias ya. Jangan saudara mau mesti merasa bangga dengan sesuatu, kebanggaan di depan manusia. Saudara berani menyangkali Yesua Mesias yang adalah Masiah ben Yosef yang mati di atas kayu salib, karena Masiah ben Yosef adalah Masiah ben David yang akan datang. Berbahaya sekali. Nah, oke, itu satu ya. Kita belajar dari ini ya. Kita dapat sesuatu itu. Nah, sekarang karena warna merahnya sama. Nah, ini di lingkungan orang Yahudi ini ya. Karena merahnya sama, maka ini menunjukkan bahwa pada penebusan akhir Yakov akan mengambil sesuatu dari Esaf untuk kepenuhannya. Ya, nah ini dihubungkan dengan bahwa Yakov itu adalah Yahudi, sementara Esaf adalah bangsa-bangsa, Kristen bangsa-bangsa. Jadi nanti Judaism atau bangsa Yahudi akan mengambil sesuatu dari Kristen bangsa-bangsa untuk kepenuhannya. Yakov tidak dapat keluar dengan kekuatannya sendiri. Ia butuh katalis untuk membawa dirinya kepada kepenuhan. Nah, ini datang dari sini. Bahwa dia nggak bisa keluar sendiri. Judaism udah ribuan tahun dia menunggu Mesias
Dan mereka bahkan ada beberapa bagian dalam Judaism mengatakan kita udah nggak menunggu udah sulit sekali, kita nggak tahu Mesiasnya datang kapan, lalu kita sekarang menunggu era mesianik, dia bilang. Era mesianik. Kita sedang menunggu mesianik era. Itu apa? Yaitu kedamaian. Orang Yahudi tidak lagi dianiaya. Itu ajalah kita tunggu itu aja. Itu udah luar biasa kalau itu udah dapat. Nah, jadi Judaism nggak bisa sampai pada kepenuhannya. Dia butuh sesuatu katalis ya untuk mendapatkan kepenuhan. Dia perlu katalis, dan katalis itu ada di dalam Esaf, yaitu di dalam kekristenan, yang sebetulnya itu adalah inti dari kekristenan. Nah, kemudian oke, kita lihat lagi yang berikutnya, satu lagi. Ya, udah habis ya. Oke. Baik, balik yang tadi. Yang tadi sebelumnya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa ini agak ini. Satu lagi yang sebelumnya ada angkanya. Yang ada angkanya. Ya, ini dia. Jadi kita lihat ya bahwa Yesua itu Esaf 386, Masias ben Yosef, David ben Isai itu 386, Masias ben David ya, itu sama dan satu kesatuan. Nah, jadi sekarang kita coba lihat ya bahwa dari gambaran ini bahwa orang Yahudi dia memerlukan sesuatu karena sama-sama merah. Balik lagi yang tadi, yang berikut. Enggak, ke depan bukan ke belakang nih. Ya, ini dia. Bahwa dia juga merah, itu artinya Judaism memerlukan sesuatu dari kekristenan. Sekarang pertanyaan, apakah Judaism memerlukan kekristenan secara penuh? Apakah semua kekristenan lalu diperlukan oleh Judaism? Bukan itu maksudnya. Bukan secara total. Tapi mereka memerlukan sesuatu esensi dari kekristenan. Jadi ada satu esensi kekristenan yang harus diekstrak itu untuk diterima oleh Judaism, oleh orang Yahudi. Seperti telur, itu ada putihnya, ada kuningnya. Nah, kuningnya itu diperlukan oleh orang Yahudi, diperlukan oleh Judaism untuk melengkapi dirinya. Jadi itu yang disebut esensi. Nah, karena itu maka ada para rabi, ada beberapa rabi ya disebut Kasal, mengatakan kekristenan dalam terang kemuliaannya yang benar itu lebih tinggi dari Judaism. Ada yang mengatakan begitu. Jadi bahkan Rabbi Sapira mengatakan bahwa inti kekristenan adalah sangat kudus. Inilah esensi utamanya. Apa itu? Pertanyaannya, apa itu? Apakah itu semua dogma Kristen? Apakah itu semua segala sesuatu yang diajarkan dalam agama Kristen itu lalu itu sangat kudus? Apa itu? Bukan itu. Tetapi yang menjadi inti dari kekristenan adalah Yesua dari Nazaret. Yesua dari Nazaret, bukan Yesus dari Roma. Jadi bukan Yesus yang dipahami dari Roma, tetapi Yesua dari Nazaret. Nah, di dalam kekristenan itu ada remnant, ada kelompok kecil di dalam lingkungan kekristenan yang mengasihi Yesua dari Nazaret, yang mau menerima Torah, jadi yang melihat bahwa Yesua Nazaret ini mengajarkan Torah, dan mereka ini juga mengasihi orang Yahudi. Nah, ini yang disebut remnant. Dan remnant ini siapa? Zaman ini siapa di abad 21? Itu adalah Mesianik Gentile. Saudara-saudara yang melihat bahwa diri saudara Mesianik, maka itu adalah saudara dalam remnant dari gereja Kristen, dari kekristenan. Kita semua Kristen. Saya juga Kristen. Saya tetap juga mengatakan diri saya Kristen. Tetapi saya adalah Kristen Mesianik, Kristen remnant. Yang saya mau melihat, saya mau memuliakan, mau mengasihi Yesua dari Nazaret, Yesua min Nazaret, yang mengajarkan Torah, yang taat kepada Torah, dan saya juga mau mengasihi orang Yahudi. Dan karena itu orang-orang yang seperti ini, yaitu saudara dan saya,
Itu disebut remnant. Nah, remnant ini yang akan mendorong kepenuhan orang Yahudi modern yang hidup di abad 21, ya. Nah, jadi ada bagian dari kekristenan itu yang memang diperlukan, dan itu adalah Yeshua HaMashiach. Dan bagian yang esensi tadi, yang penting, yang jadi inti dari kekristenan itu berasal juga dari Yahudi, bukan dari kekristenan sendiri, bukan dari Yahudi. Sebab kalau saudara belajar, ya, maka saudara lihat bahwa kekristenan itu muncul dari rahim Judaism. Nah, ini membawa kita kepada screen yang terakhir. Ini screen yang terakhir, ya. Ya, ini dia. Nah, ini saya mau cerita, ini screen ini, ya, kita mulai. Karena supaya jangan salah paham, ya, saya memang mesti selalu mulai dengan sejarah. Saudara lihat di sini yang paling kiri, ini ada Judaism abad pertama. Judaism abad pertama itu mengajarkan Torah. Ini lingkaran besarnya Torah. Tapi Torah itu bicara tentang Mesias. Jadi Judaism abad pertama bicara tentang Mesias. Judaism menunggu Mesias. Menunggu Mesias, dan Mesias itu esensi dari Torah adalah Mesias. Jadi kalau kita belajar Torah, itu kita belajar tentang Mesias. Ya, jangan pisahkan Mesias dari Torah. Itu Romawi. Itu pikiran orang Roma. Jadi kita mesti mulai dari sini. Jadi abad pertama belum ada gereja Roma Katolik, belum ada gereja manapun juga, ya. Ini ada di sini Judaism. Abad pertama, Torah dan intinya Mesias. Nah, di dalam Judaism pertama, maka Mesiasnya itu punya opsi macam-macam. Ada yang namanya Tadeus, mengaku Mesias, ada yang namanya siapa lagi, dan kemudian ada tiba saatnya yang diceritakan Injil, ada Yeshua yang mengatakan bahwa dia berasal dari Bapa dan dia adalah Masiah. Nah, itu waktu dia mengatakan itu, ya, waktu dia mulai melayani, maka muncullah yang satu kelompok khusus dari Judaism yang namanya Hadereh. Ya, ini yang disebut dengan Messianic Judaism abad pertama, ya, lingkaran ini. Jadi Judaism abad pertama. Nah, di sini Torahnya tetap dia nggak pakai kitab rasuli, ya, belum ditulis kitab rasuli, Injil Matius belum ada, ya, jadi dia pakai Torah. Dan kemudian di sini ada langkah maju yang luar biasa, yang hebat, yang luar biasa, itu adalah Mesiasnya adalah Yeshua. Dan saudara baca kitab Kisah Rasul, maka berita teologis yang pertama adalah Yeshua is the Messiah. Ya, ini dia. Mesiasnya adalah Yeshua. Nah, kita bisa melihat di sini masih berbagai orang, bisa bermacam-macam orang, tapi semuanya ditolerate, ya. Ada toleransi kepada siapapun. Termasuk Yeshua juga ditoleransi, tapi kemudian ini menjadi jelas sekali Yeshua HaMashiach. Nah, kemudian saudara, ini lingkungannya Yahudi, Messianic Judaism. Lalu kemudian ini dikabarkan kepada bangsa-bangsa, ya, yang dikabarkan bangsa-bangsa juga belum ada kitab Perjanjian Baru, tetap dengan Torah. Karena itu lalu ini memakai Torah. Tetapi kemudian Torah itu intinya adalah Mesias Yeshua. Nah, kemudian setelah itu Torahnya itu terlalu susah untuk orang bangsa-bangsa. Lalu karena itu lalu dibikinlah pedoman, namanya buku Didache. Didache itu artinya murid, ya. Dari Didaskalia, itu pengajaran. Jadi untuk murid bangsa-bangsa dirumuskan jadi Didache. Itu adalah bukan kitab suci tetapi pedoman hidup, pedoman aturan pelaksanaan, bagaimana cara hidup, itu Didache. Nah, itu adalah kekristenan abad pertama. Jadi apakah orang Yahudi Hadereh pakai Didache? Tidak. Yang pakai siapa? Kristen bangsa-bangsa. Tetapi Didache itu bukan kitab sendiri, dia tunduk kepada Torah. Tetapi untuk membantu bangsa-bangsa pakai Didache. Nah, kemudian setelah itu, saudara, sejak abad 2, lalu muncul lagi perasaan antisemitis. Perasaan antisemitis, ya. Nah, ini mulai dari sini, perasaan antisemitis, kemudian udah Perjanjian Baru, kitab Rasul udah dibuat, lalu
lalu mereka pakai itu, yang kemudian kita lihat perasaan antisemitis, anti Torah di bawah, sudah lihat anti Torah, lalu Torahnya nggak dipakai. Lalu ada uskup pertama yang mengajarkan seperti itu adalah uskup dari Antioquia namanya Ignatius. Dia yang anti Yerusalem, anti Judaism. Ya, nah ini kita lihat dia anti Torah, dan dari anti Torah muncul antisemitisme. Kemudian abad 4 lalu muncul antisemitisme yang lebih, kemudian setelah itu abad yang berikutnya lalu ada replacement theology, sehingga gambarnya jadi lain, intinya tetap Mesias, Yesus, Yeshua, tetapi kemudian ini mulai karena nggak belajar Torah, lalu Yesuanya lalu dikatakan Yesuanya itu membatalkan Torah, Yesuanya mengajari segala sesuatu, baptisnya dipercik, kemudian jamuan Erev Sabatnya diubah menjadi Ekaristi, lalu menjadi perjamuan kudus yang sama sekali orang Yahudi nggak paham. Ya, semuanya diganti, baptisannya baptisan anak bayi, segala macam, makannya segala sesuatu boleh dimakan. Nah, jadi kita lihat ini jadi gambarannya seperti ini. Ya, jadi Mesiasnya tetap, tetapi Mesiasnya itu lalu lahirnya musim dingin. Lalu kemudian kita lihat kan jadi sesuatu yang lain. Kalau dia pakai berpakaian, dia nggak pakai talit. Ya, dia pakai baju jubah putih aja. Kemudian ada yang digambarkan dia Yesusnya berjambul. Ya, berjambul seperti siapa tuh ini zaman abad 20 gitu ya. Nggak pakai apa-apa, nggak pakai penutup kepala itu ya. Padahal orang Yahudi semuanya pakai penutup kepala di abad pertama, termasuk Yeshua Mesias. Jadi kita lihat ada sesuatu yang beda di sini. Ya. Nah, jadi itu satu. Ini di kekristenan abad ini. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang dari para saya yang lalu? Maka Yesuanya ini harus dimurnikan. Harus dimurnikan, ya, harus dimurnikan. Yesuanya itu kita mau Yesua min Nazaret, bukan Yesus yang ada di pintu gerbang Romawi. Bukan itu. Jadi karena itu lalu kita lihat lagi apakah dia lahirnya di bulan musim dingin, apa di mana, dan kita mesti periksa lagi. Paulus mengatakan itu ada Yesus yang lain. Kita mau Yesua min Nazaret. Nah, kenapa? Karena Yesua min Nazaret itu yang adalah unsur esensi tadi yang dibutuhkan oleh Judaism. Judaism tidak butuh Yesus yang dari Romawi. Judaism memerlukan Yesua min Nazaret yang adalah dari dirinya sendiri, karena sudah lihat di sini yang seperti ini. Karena itu lalu Mesianik itu adalah sama dengan kekristenan abad pertama. Yesuanya, Mesiasnya itu adalah Yeshua. Yang sama juga dengan orang-orang Yahudi Hadere, Mesiasnya itu Yeshua dari Nazaret. Jadi sama ini. Karena itu umat Mesianik itu bisa mengatakan dirinya adalah Kristen abad pertama. Bukan Kristen modern. Ya, ini penting sekali. Mesianik bukan Kristen modern. Karena Kristen modern itu antisemitis, anti Torah, replacement theology, itu Kristen modern. Kita adalah Kristen abad pertama. Nih lihat yang ini nih, gambar ini, ya. Nah, sekarang kita sedang melakukan ini. Kita remnant itu memurnikan esensi dari kekristenan, yaitu Yeshua, Hamasiah, Yeshua min Nazaret. Nah, ini yang diperuntukkan oleh Judaism. Nah, sekarang kita lihat lagi ada satu jalur. Jadi setelah abad pertama, lalu ada satu jalur lagi di sini berdiri sendiri, dia jalan sendiri di lingkungan orang Yahudi. Dan ternyata orang Yahudi itu di abad 10 mereka mengalami perang salib. Mereka dibunuh dengan nama perang salib. Sebetulnya perang salib adalah kekristenan Eropa melawan Muslim Timur Tengah, ya. Tetapi yang dibunuh adalah orang Yahudi. Lalu itu jadi kepahitan. Di sini perang salib. Kemudian nggak cukup perang salib, lalu di abad berapa 16 atau ya seperti itu 16-17 ada inkuisisi di Spanyol dan Portugis.
Kalau dia tidak masuk jadi agama Roma Katolik, maka dia itu bisa dibunuh. Kemudian di Rusia juga ada lagi, mungkin ada hal yang lain, ada ekonomi dan sebagainya, ada program. Mereka juga diperlakukan dengan kasar. Kemudian setelah itu di seluruh Eropa, Nazi Hitler melakukan pembunuhan 6 juta orang Yahudi itu dengan nama Holocaust. Pengalaman ini membuat sesuatu yang pahit, ya, sesuatu hal yang mengerikan, yang perasaan yang tidak nyaman dan bahkan perasaan yang tidak takut begitu ya pada orang Yahudi. Dan semua hal ini tadi dari perang salib, pakai tanda salib. Semua inkuisisi program Holocaust dilakukan dengan nama Kristen, pakai nama Yesus ya. Martin Luther juga menulis sesuatu dan dia juga pakai nama juru selamat. Dan katanya orang Yahudi, kok katanya Mesias Yahudi, kok orang Yahudi justru dengan namanya dia dibunuh. Karena itu lalu mereka nggak bisa terima Yesus yang ada dalam kekristenan. Tapi mereka juga nggak bisa tadi seperti yang tadi digambarkan tadi. Ini Judaism juga memerlukan sesuatu dari Esau, ya, memerlukan. Nah karena itu lalu setelah 2000 tahun kemudian, maka Judaism sekarang kalau ditanya siapa nama Mesiasmu, nggak tahu. Karena itu dikasih tanda tanya. Jadi bilang Mesias ben David, siapa namanya nggak tahu. Ya, Mesias ben David itu satu jabatan. Nah, dia butuh ini, orang Yahudi ini butuh. Karena itu kita yang remnant mesianik perlu memberikan Yesua yang sudah dilucuti jubah Romawinya dan dipakaikan jubah talitnya, dibawa kepada orang Yahudi. Nah, barangkali itu kerjasama dengan Messianic Jew. Karena kita nggak bisa kasih dia talit. Yang bisa kasih dia talit adalah orang Yahudi Mesianik. Ya. Sebagai remnant dari Judaism juga. Baru itu dia bisa dibawa keluar dari gerbang Roma, dibawa lagi kembali ke Yerusalem. Ini esensinya. Ya, esensi dari kekristenan yang berasal dari Judaism abad pertama dikembalikan kepada Judaism modern. Nah, masuk ke sana dan kemudian mereka sendiri mempunyai Torah, ya. Tetapi kemudian melalui semua pengalaman ini, saudara, perang salib, inkuisisi, program Holocaust, mereka muncul satu perasaan, ya, perasaan anti Yesus tadi sudah saya sebutkan, dan juga anti perjanjian baru. Judaism modern anti Yesus, anti Yesua juga, ya, karena mereka mengatakan itu cuma nama saja. Dan kemudian anti New Testament, anti perjanjian baru. Ini berita semuanya sudah bisa dengar, itu rabi-rabi anti misionaris itu ngomongnya semuanya seperti itu. Dan lalu karena itu antara Judaism modern dengan Kristen modern abad 21 terjadi tolak belakang, gontok-gontokan. Kalau kita bilang itu keadaan yang berlawanan. Ini cross di sini, coba lihat di sini, cross. Nah, jadi kita memang harus memberikan Yesua yang murni, karena itu kita mesti melucuti dari jubah Romawinya. Tetapi pada saat yang sama, kekristenan memerlukan untuk memperkuat PB-nya ini, perjanjian barunya, supaya jangan ditafsir dengan kacamata anti-misionari, anti-semitik maksud saya. Jangan pakai kacamata anti-semitik, pakai kacamata replacement theology, pakai kacamata anti-Torah. Injilnya dibaca dengan cara lensa-lensa ini, dia mesti mendapatkan Torah dari Judaism. Dia mesti dapat Torah ini, mesti dibalikkan, dikasihkan ke sini. Torahnya melengkapi perjanjian baru. Ya. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Jadi sudah lihat apa yang terjadi ribuan tahun ini sedang dalam konstruksi. Ya, ini belum selesai. Nanti ada gambarnya lagi satu lagi ya. Ini saya pakai ayat aja sekarang. Nanti kita perbaiki lagi gambarnya, saya tambah lagi ya. Jadi ini sedang terjadi. Apa maksudnya Tuhan mau bikin begini? Terus terang saya nggak pernah bayangin ini waktu saya pemuda. Jadi udah dewasa pun saya nggak pernah bayangin ini. Kok jadi begini kita? Ini dipimpin oleh Roh Kudus, kita jadi begini.
Ya. Dan kalau ada masalah saya tinggal ngadu ke atas. Ya, ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa apa nih tujuannya? Itu ada di surat Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Jadi Judaism dan Kristen saling membutuhkan. Kristen memberikan Yesua yang Yehudi kepada Judaism dan Judaism memberi Torah kepada kekristenan. Dengan cara ini maka di dalam penebusan akhir maka Yakov dan Esau itu dipersatukan sebagai satu manusia baru dalam Mesias Yesua. Kekristenan bangsa-bangsa dan Judaism orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa percaya Yesua dipersatukan sebagai satu manusia baru. Dalam Efesus 2 ayat 15 saya baca dari Green Interlinear. Ya, jadi diterjemahkan dari Green Interlinear. Saya akan baca untuk saudara. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan perseteruan dalam dirinya nomos, estolon, dan dogmasin untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi apa yang dikatakan Yesus telah membatalkan perseteruan dalam dirinya, ya perseteruan itu dipicu oleh tadi ada oleh nomos, oleh estolon dan dogmasin yang itu adalah aturan-aturan yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang bangsa-bangsa. Bukan Torah dalam arti Torah tertulis Mose. Jadi untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan begitu mengadakan damai sejahtera. Nah ini yang sedang kita tuju. Ini yang sedang kita tuju. Ini kita nggak tahu itu berapa lama lagi. Apakah itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kita nggak tahu. Tapi ini yang sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk menyatukan kedua umatnya, kandang Israel dan kandang bangsa-bangsa mau disatukan, dan untuk itulah maka Tuhan telah menimbulkan satu remnant di lingkungan orang Kristen yang adalah mesianik yang ada di seluruh dunia. Saudara Tuhan, waktu saudara dengar ini, kalau saudara mendengar suara Roh Kudus, saudara respon kepada Roh Kudus bahwa Tuhan juga menghendaki saudara dengar firman ini, saudara mendengar pengajaran ini bukan kebetulan. Tuhan sedang mencari orang yang punya hati, yang mengasihi Yesua min Nazaret, yang mengasihi Torah, yang mengasihi orang Yahudi, supaya kita bangsa-bangsa yang sudah diberkati oleh orang Yahudi, kita juga memberkati mereka, sehingga kita bisa dipersatukan menjadi satu manusia baru di dalam Yesua Mesias. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengar rencana Tuhan yang luar biasa. Satu pembukaan nubuat, profetik yang luar biasa ya Tuhan. Engkau sedang membangun satu remnant di lingkungan kekristenan bangsa-bangsa. Engkau juga sedang membangun satu remnant di lingkungan Judaism modern ya Tuhan. Mempersatukan keduanya untuk memberkati kelompok masing-masing, untuk menjadi kelompok besar yang adalah orang Yahudi, umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dan kami bangsa-bangsa yang juga adalah keturunan iman dari perjanjian Abraham. Kami dipersatukan di dalam Mesias Yesua menjadi satu manusia baru dalam damai sejahtera Tuhan, dalam Shalom HaMashiach. Kiranya Tuhan Engkau bekerja terus dalam hati kami, membuka pikiran kami, melimpahkan kepada kami kasih sehingga kami boleh mengasihi sesama kami. Kami mengasihi orang Yahudi dan kami juga mengasihi sesama kami. Juga ada banyak aliran-aliran dalam kekristenan, kami boleh mengasihi mereka semua, sehingga oleh kasih Tuhan maka dunia akan melihat bahwa kami adalah murid-murid Mesias Yesua bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapak, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Yahudi di seluruh dunia,
biar message ini juga melalui Pak Rabbi Yitzhak Safira, juga dengan semua grupnya ya Tuhan, Ahfad Ami, Yesifat Sufu, Tuhan berkati juga kelompok mesianik yang lain, rabi-rabi mesianik yang lain, Tuhan berkati, Tuhan jangkau ya Tuhan melalui mereka, umat Tuhan, umat perjanjian-Mu, sehingga satu saat Mesias akan datang kembali dan semua orang Yahudi dan Yerusalem, Israel semua mengatakan baru haba Beshem Adonai, bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, baik saudara, kita dengar beberapa pengumuman. Ya, persembahan lebih dulu, ya, ada persembahan, kemudian diteruskan pengumuman oleh Wira. Ya, amin Pak, amin, baru Hashem. Kita sudah diberkati oleh pengajaran yang luar biasa.